Bab 1501 Pembalikan. Ekspresi Nine Dragons Emperor menjadi gelap ketika dia mendengar laporan pengintai. Dia ingin memberikan pukulan telak kepada Phoenix Rain dan menyingkirkannya dari kontes, namun bukan saja dia kehilangan 2 dari 3 menara kunonya. Tetapi timnya juga menderita lebih dari 60 korban. Jika negara adidaya lainnya mengetahui hal ini, ia akan menjadi bahan tertawaan. Baik, sangat bagus, niat membunuh muncul di mata Nine Dragons Emperor ketika dia menonton video pertempuran yang direkam oleh pengintainya. Karena kamu ingin bermain, mari bermain. Aku akan mengajarkan kamu arti menggali kuburan kamu sendiri. Pavilion Master, haruskah kita mengirim tim untuk merebut kembali menara Blood Dragon? Martial Dragon bertanya ketika dia melihat kemarahan di wajah Nine Dragon Emperor. Tidak, kita akan menuju ke menara tebing. Kita akan merebut kembali menara itu terlebih dahulu, jadi kita akan mengurus tim Phoenix Rain. Beritahu anggota kita yang telah bangkit untuk berkumpul di menara hutan. Aku tidak akan membiarkan Ye Feng mencuri menara yang lain. Perintah Nine Dragon Emperor. Dia harus mengakui bahwa keterampilan teleportasi Si Feng menantang surga di Pulau Thunder. Dan fakta bahwa dia memiliki mantra kehancuran skala besar itu melengkapi kemampuannya untuk berteleportasi. Namun, pada akhirnya, masih ada perbedaan besar antara kekuatan tim mereka. Selama dia mendekati situasi dengan perlahan dan mantap, Si Feng tidak akan memiliki kesempatan untuk mencuri menara lain. Sementara itu, berbagai kekuatan super di Pulau Thunder terkejut mendengar bahwa Nine Dragon Emperor telah kehilangan 2 menara kuno berturut-turut. Apa, Nine Dragons Emperor benar-benar kehilangan 2 menara? Mungkinkah ini tipuan untuk memikat Phoenix Rain ke dalam perangkap? Kontes untuk Pulau Thunder memiliki banyak batasan. Ada juga penggemar menara dan pengintai di luar pulau untuk dipertimbangkan. Mencuri 1 menara yang ditempati sangat sulit, namun tim Phoenix Rain telah mencuri 2 menara milik Nine Dragons Emperor secara berturut-turut. Ketika berbagai negara adidaya menerima berita ini, mereka bertanya-tanya tentang validitas informasi tersebut. Pemimpin Guild, Phoenix Rain dan Zero Wing telah mendapatkan 3 menara kuno. Mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam mengamankan perkemahan monster. Haruskah kita menghubungi Phoenix Rain dan membuka kembali negosiasi? Quiet Melody menyarankan kepada Eternal Dead setelah menerima laporan yang mengejutkan. Sepertinya aku benar-benar telah meremehkan mereka. Namun, pertempuran baru saja dimulai. Nine Dragons Emperor bukanlah lawan yang mudah, dan Miracle mencungkil hidungnya ke dalam masalah ini. Mereka hanya akan memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan kita jika mereka dapat menduduki perkemahan monster sampai kontes berakhir, kata Eternal Dead. Menunjukkan kurangnya minat dengan lambaian tangannya. Phoenix Rain hanya mengendalikan sebagian kekuatan tempur Dragon Phoenix Pavilion, dan bahkan kekuatan gabungan persekutuan bukanlah tandingan bagi Secret Temple. Tidak perlu menyebutkan Zero Wing. Itu hanya persekutuan yang menduduki satu kerajaan. Bagi Secret Temple, Zero Wing tidak berbeda dengan persekutuan besar biasa. Mereka masih belum memenuhi syarat. Setelah memikirkan beberapa hal, Quiet Melody setuju dengan estimasi Eternal Dead. Kinerja Phoenix Rain dan Zero Wing memang mengejutkan. Tetapi kinerja itu hanya membuktikan bahwa mereka memiliki potensi. Phoenix Rain dan Zero Wing belum menampilkan nilai yang memadai. Tidak mungkin Secret Temple dan Battle Wolves akan memperlakukan Phoenix Rain dan Zero Wing seperti mitra potensial. Hanya ketika Phoenix Rain dan Zero Wing bisa bertahan di Thunder Island barulah mereka memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan 2 super guild. Ketika berbagai kekuatan super menyaksikan, tim Nine Dragon Emperor akhirnya mencapai menara tebing, menyegel semua jalan menuju ke sana. Secara keseluruhan, 400 pemain mengelilingi menara. Tidak hanya tim itu termasuk ahli Nine Dragons Emperor, tetapi para ahli Miracle juga bergabung dengan mereka. Pemimpin tim Miracle tidak lain adalah Sword Freya, Miracle Dragon. Dia telah mencapai level 49 dan mengenakan Hellfire Set, 6 potong peralatan set Fine Gold, level 50, untuk pendekar pedang. Dia menarik perhatian di antara kerumunan. Level 50, peralatan set Secret Silver sangat langka di Domain God, belum lagi level 50, peralatan set Fine Gold. Bahkan Martial Dragon dan Shadow Tooth menatap Hellfire Set Miracle Dragon dengan iri. Pavilion Dragon Phoenix belum mengamankan peralatan set Fine Gold level 50 yang lengkap. Kecakapan Miracle sangat jelas. Setelah kedatangan para pemain ini, Gentle Snow dan lainnya yang telah tinggal di belakang untuk mempertahankan menara tebing merasakan tekanan yang signifikan. Meskipun menara meningkatkan atribut dasar mereka dan mengurangi kerusakan yang masuk sebesar 30%, mereka berada dalam kerugian numerik yang luar biasa. Mereka akan menghadapi lebih banyak musuh daripada serangan sebelumnya. Tiba-tiba, Si Feng muncul di puncak menara dengan gerakan antariksa. Karena gerbang spasial masih berada di cooldown, ia tidak dapat mengangkut pemain lain ke atau dari menara tebing. Tidak hanya kembalinya dia menenangkan anggota gugus Zero Wing, tetapi juga menyebabkan keributan di antara pasukan Nine Dragon Emperor. Ye Feng, kamu berani berdiri di hadapanku lagi? Kamu mungkin telah pergi terakhir kali, tetapi kamu tidak akan seberuntung itu kali ini. Nine Dragon Emperor berteriak ketika dia melihat Si Feng di puncak menara. Dia kemudian memerintahkan, semuanya, serang. Mendengar perintah itu, semua anggota tim 400 plus dibebankan pada menara kuno. Menempati menara itu sederhana. Selama tidak ada penghuni asli berada dalam jarak 100 meter dari menara,
kontrol akan jatuh ke tim manapun yang berada dalam jangkauan terdekat. Karenanya, tim Nine Dragons Emperor tidak perlu membobol menara. Mereka hanya perlu menghilangkan Si Feng dan para pemain lain dari Zero Wing. Di detik-detik sebelum kedua belah pihak bentrok, Si Feng mengalihkan aura ruang ke aura ilusi. Dia juga melengkapi Thunder Emblem. Tiba-tiba, Nine Dragon Emperor dan yang lainnya merasakan tekanan yang tak terlukiskan membebani mereka sebelum atribut dasar mereka mulai berkurang dengan cepat. Sangat cepat, atribut mereka turun dari 100% menjadi 85%. Perubahan yang tiba-tiba membingungkan Nine Dragon Emperor dan pasukannya. Bunuh mereka, musnahkan mereka semua, Si Feng memerintahkan ketika atribut musuh jatuh. Selama aura ilusi aktif, kemampuan akan mengurangi atribut dasar semua musuh sebesar 40% dalam radius 200 yard. Namun, karena pemain memiliki beberapa resistensi terhadap efeknya, penurunannya terbatas. Untungnya, emblem guntur juga mengurangi atribut dasar musuh di dekatnya. Hanya setelah menggabungkan kemampuan dia mampu mengurangi atribut dasar musuhnya sebesar 15%. Biasanya, pengurangan 15% ini mungkin tidak menawarkan banyak keuntungan, tetapi timnya juga memiliki buff dari menara kuno. Perbedaan baru antara atribut kedua belah pihak mirip dengan pemainnya yang menggunakan keterampilan berserk melawan pemain tanpa keterampilan berserk. Sial, semuanya, mundurlah, menjauh 100 yard dari menara. Nine Dragon Emperor dengan panik memberi perintah melalui obrolan tim, ekspresinya semakin gelap ketika dia menyadari situasinya. Ini secara efektif menciptakan perbedaan 50% antara atribut anggota timnya dan Zero Wing. Lebih buruk lagi, musuhnya sudah memiliki beberapa pemain dengan atribut dasar yang sangat tinggi. Namun, peringatan Nine Dragon Emperor sudah terlambat karena kedua belah pihak sudah saling menabrak di medan perang. Perbedaan antara kedua tim segera terlihat. Selain Martial Dragon, Shadow Tooth, Undit, Bloodhound Yama, Nine Dragons Emperor, dan Miracle Dragon, Zero Wing dan para ahli Asura dengan cepat menekan pemain musuh. Bahkan Cleansing Whistle, seorang ahli yang belum mencapai Realm Refinement, dapat dengan mudah mengalahkan ahli Realm Refinement dari tingkat yang sama. Dia bahkan bisa menahan diri melawan 3 ahli Realm Refinement secara bersamaan. Adapun ahli Realm Refinement seperti Lifeless Stone, mereka dengan mudah membunuh ahli musuh dari kaliber yang sama dalam 3 hingga 5 langkah. Aqua Rose, Cola, dan Alluring Summer, pemain yang telah menyelesaikan promosi tier 2 mereka, menghabisi para pemain musuh dengan 2 gerakan. Satu langkah untuk menerobos pertahanan musuh dan yang kedua untuk mendaratkan pukulan terakhir. Itu bukan pertempuran, itu adalah pembantaian sepihak. Pada titik ini, Si Feng mengalihkan pandangannya ke sosok Nine Dragon Emperor yang mundur. Dia melompat dari menara dan lari menuju Ranger itu. Tindakannya segera menarik perhatian Nine Dragon Emperor dan perhatian pasukannya. Sial, dia mencoba membunuh Master Pavilion. Bab 1502 Hambatan Sejenak. Ketika Si Feng bergabung dengan medan perang yang kacau, dia menghilang, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Perubahan mendadak membuat semua orang di tim Nine Dragons Emperor gugup. Elementalis, gunakan Fireball dan Ice Wall di sekitar Pavilion Master. Cursemancer, casting Dark Torrents. Druid, gunakan Kuak Mire. Jangan biarkan dia mendekati Pavilion Master. Martial Dragon berteriak ketika dia menyadari niat Si Feng. Nine Dragon Emperor adalah pusat komando dan pilar mutlak tim. Mereka tidak bisa kehilangan dirinya. Untungnya, banyak ahli mereka menjaga Nine Dragon Emperor. Jika mereka masih membiarkan Si Feng membunuhnya, mereka akan menjadi bahan tertawaan di God Domain. Selain itu, ini bukan pertama kalinya ia melihat Void Steps milik Si Feng. Meskipun footwork tekniknya itu canggih dan tidak dapat diprediksi, itu tidak mustahil untuk dilawan. Secara umum, footwork teknik penyembunyian seperti Void Steps akan kehilangan efek ketika penggunanya menerima kerusakan atau mengubah arah mereka, mengekspos diri mereka sendiri. Selama mereka membombardir daerah di sekitar Nine Dragon Emperor dengan serangan lemah, tapi berkelanjutan, mereka bisa mencegah Si Feng mendekati Master Pavilion mereka tanpa terdeteksi. Elementalis, Cursemancer, dan Druid berperan seperti yang diperintahkan Martial Dragon, meliputi medan perang di AOE dan Control Spell. Benar saja, Si Feng muncul kembali. Namun, saat Si Feng muncul kembali, dia mendorong dari tanah dan melesat ke depan, berubah menjadi goresan bayangan ketika dia bermanuver di sekitar pemboman mantra dan berjalan menuju sasarannya. Si Feng sudah menggunakan kekuatan dan kecepatan dari Great Lord dari tingkat yang sama. Dengan penggemar menara, bahkan seorang pakar jarak jauh akan berjuang untuk menemukan bayangan pendekar pedang itu, apalagi mendapatkan mantra atau keterampilan. Ketika Si Feng berada dalam jarak 50 meter dari Nine Dragon Emperor, banyak tombak kegelapan turun dari langit. Seolah-olah mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Tombak kegelapan ini mendorong diri mereka pada bentuk terbang Si Feng sambil memotong jalannya. Andit, ya, Si Feng melirik elementalis dalam jubah hitam, yang mengendalikan tombak kegelapan. Menghadapi serangan yang akurat ini, dia dipaksa mundur sejenak sementara dia membela diri. Saat Si Feng mundur, sosok berpakaian hitam muncul di belakangnya. 2 garis cahaya, 1 hitam dan 1 perak, diiris di kepala dan punggung Si Feng secara bersamaan. Mati, Shadow Tooth tersenyum pada Si Feng. Sneak attack, kill. Saat Shadow Tooth melancarkan serangannya, Martial Dragon jatuh dari atas, pedang besarnya mengayun ke kepala Si Feng dan memotong peluang pria itu untuk melarikan diri ke atas.
Slash indiscriminately, broken mark. Saat serangan ketiganya hendak mendarat, pendekar pedang itu terbagi menjadi 11 salinan identik. Divine Step. Ketika serangan itu menyerang tubuh utama Si Feng, sepertinya mereka telah mengenai udara. Semua serangan mereka tidak memiliki perasaan menemukan benda fisik. Setelah mengaktifkan Divine Steps, Si Feng segera bertukar posisi dengan salah satu doppelgangernya dan muncul di samping Shadow Tooth. Dia kemudian mengacungkan Killing Ray kepada asasin. Garis cahaya biru, diikuti oleh 9 bayangan, menghantam Shadow Tooth, tidak memberi asasin waktu untuk bereaksi. Shadow Blade. Pada saat bahaya yang akan segera terjadi, Shadow Tooth mengaktifkan Wind Steps, dengan segera membatalkan serangan yang masuk. Pada saat yang sama, ia menyodorkan Magic Breaker ke hati Si Feng. Namun, ketika senjatanya merosot ke tubuh Si Feng, ekspresinya berubah menjadi sesuatu yang jelek. Dia tahu dia gagal mengenai tubuh asli pendekar itu, hanya seorang doppelganger. Sial, dia menipuku. Saat Shadow Tooth menyadari bahwa dia telah ditipu, dia mengaktifkan Vanish. Tiba-tiba, pedang biru memotong posisi asasin sebelumnya, tetapi satu-satunya reaksi yang diterima serangan Si Feng adalah dentang keras. Menyadari serangannya telah gagal, Si Feng mengencangkan cengkeramannya pada Abyssal Blade dan Killing Ray sebelum mengacungkan bilahnya ke sekitarnya. Satu pedang demi satu memotong udara di sekitarnya, tampak seperti bunga lotus mekar. Skill Tier 1, Omni Slash. Sebelum lampu pedang bisa menyebar lebih jauh, pedang besar Martial Dragon berubah menjadi pilar api saat berserker mengayunkannya ke Si Feng. Skill Tier 1, Flaming Cross Slash. Karena Si Feng berada di tengah mengaktifkan skill, pendekar pedang telah mengungkapkan banyak lubang di pembelaannya. Dia tidak punya cara untuk memblokir Flaming Cross Slash Martial Dragon. Ledakan. Ketika Flaming Cross Slash Martial Dragon menghantam Si Feng, tanah di bawah kakinya pecah. Si Feng dengan paksa menghentikan Omni Slash-nya, menggunakan kedua pedangnya untuk memblokir serangan Martial Dragon. Kecepatan reaksi gila apa yang dia miliki, Martial Dragon mengerutkan kening pada pendekar pedang yang tidak terluka di depannya. Koordinasinya dengan Shadow Tooth dan Andit mulus. Sementara ia dan Shadow Tooth menyerang tubuh utama Si Feng, Andit membombardir 10 doppelganger milik Swordsman, mencegah Si Feng dari berpindah posisi dengan klonnya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Si Feng adalah memblokir Flaming Cross Slash-nya. Namun, karena Si Feng berada di tengah-tengah mengaktifkan keterampilan, dia seharusnya tidak mampu bereaksi pada waktunya. Biasanya, ketika pemain prematur menonaktifkan skill, mereka akan membeku sesaat, namun Si Feng telah berhasil melindungi dirinya sendiri. Ini hanya tak terbayangkan. Selain itu, Flaming Cross Slash memberikan kerusakan fisik dan tipe api. Bahkan jika seseorang memblokir serangan, mereka masih menerima sejumlah besar kerusakan. Namun, Si Feng belum menerima kerusakan. Apa yang tidak diketahui Martial Dragon adalah bahwa Fire Resistance Si Feng bahkan lebih tinggi daripada pemain biasa setelah mengonsumsi Advanced Fire Resistance Potion. Satu ekstra burning effect saat memblokir skill tidak berguna melawan Si Feng. Satu, semacam debuff dot, damage over time, kerusakan berkelanjutan. Sementara Martial Dragon sejenak mengagumi kinerja Si Feng, Hold Sword di tangan Si Feng memotong berserker dengan kecepatan kilat. Martial Dragon secara naluriah mengeksekusi Slash Whirlwind untuk memblokir serangan. Peng. Namun, ketika pedang besar Martial Dragon bertemu Killing Ray, dampak yang dihasilkan melemparkannya lebih dari puluhan meter, HP berserker berkurang dengan potongan besar. Untuk sesaat, Martial Dragon hampir kehilangan cengkeramannya pada Silver Snow. Martial Dragon dan kawan-kawan telah menyadari bahwa mangsa mereka memiliki atribut yang menentang surga selama bentrokan mereka sebelumnya. Dan mereka mengerti bahwa mereka harus menghindari menghadapi pendekar pedang sebanyak mungkin. Ketika mereka melihat Martial Dragon dalam keadaan seperti itu setelah memblokir salah satu serangan Si Feng, Bloodhound Yama dan Miracle Dragon mengenakan ekspresi berat. Pada saat mereka pulih kembali, Si Feng telah mengaktifkan Wind Blade langsung menuju Nine Dragon Emperor. Karena skill tabu level 2-nya, Instant Strike, masih di cooldown, satu-satunya cara dia bisa membunuh Nine Dragons Emperor adalah dengan menghadapi pukulan terakhir secara langsung. Ye Feng, bahkan tidak berpikir tentang mendekatiku. Nine Dragon Emperor berteriak. Dia kemudian menarik beberapa panah hijau gelap dari punggungnya dan menembaki Si Feng. Pola-pola ajaib menghiasi panah-panah hijau gelap ini, dan bahkan sebelum mereka ditembakkan, busur listrik yang samar menari-nari di sekeliling mereka. Panah ini adalah produk dari Legacy Skill, Magic Mark, yang diperoleh Nine Dragons Emperor setelah perubahan kelas menjadi kelas tersembunyi, Spellbreaker. Panah tanda ajaib akan meningkatkan serangan oleh satu tingkat hingga maksimal tingkat 2. Jika digunakan bersama-sama dengan keterampilan Tier 1, ia bisa mengerahkan kekuatan keterampilan Tier 2. Nine Dragon Emperor ingin menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki kelas tersembunyi, tetapi dia tidak lagi memiliki pilihan itu. Dalam suksesi cepat, Nine Dragon Emperor menembakkan 9 panah bertanda ajaib. Ketika panah meninggalkan busurnya, mereka berubah menjadi busur petir yang terbang ke arah Si Feng. Pada saat yang sama, Andit melemparkan Ice Wall dan Flame Barrage dari kejauhan, menghambat gerakan Si Feng sebanyak mungkin. Sebagai tanggapan, Si Feng mengalihkan aura ilusi ke aura angin, melambungkan agility dan attack speed-nya. Alih-alih mundur, dia berlari menuju mantra dan panah yang masuk. Orbit pedang.
Baik Undead Flame Barrage atau panah Nine Dragon Emperor tidak bisa mendekati Si Feng sebelum mereka tenggelam dalam galaksi bintang di sekitar pendekar pedang. Tidak ada serangan dari para ahli yang menghasilkan kerusakan sedikit pun. Pada akhirnya, Nine Dragon Emperor hanya bisa menyaksikan ketika Si Feng mendekat. Meskipun Nine Dragon Emperor terus mundur, jarak antara dia dan Si Feng tidak berkurang. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya merobek hati Nine Dragons Emperor. Ketika dia menyadari bahwa dia hampir keluar dari jangkauan 100 meter menara kuno, dia mengungkapkan ekspresi bersemangat. Setelah Si Feng berada di luar jangkauan buff menara, pendekar pedang akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit untuk membunuhnya. Tetapi saat Nine Dragon Emperor melangkah keluar dari jari-jari penggemar menara, Si Feng, yang berjarak kurang dari 20 meter darinya, tiba-tiba mendapat dorongan untuk movement speed-nya. Gale Domain. Dalam sekejap mata, Si Feng muncul di hadapan Nine Dragon Emperor. Pavilion Master merasa seolah-olah waktu telah membeku ketika dia menyaksikan Abyssal Blade dan Killing Ray memotong tubuhnya. Flame Burst. Nine Dragon Emperor kemudian merasakan sakit yang membakar melahap tubuhnya sebelum visinya menjadi gelap dan kesadarannya terpisah dari dunia. Yang dilihat oleh semua pemain di luar Pulau Guntur adalah Si Feng melewati Nine Dragon Emperor. Pada saat berikutnya, Nine Dragon Emperor berubah menjadi tumpukan abu membara di atasnya dengan sepotong peralatan. Semua orang di medan perang tertegun diam, mereka bahkan melupakan pertengkaran di sekitar mereka ketika mereka berdiri di sana dengan kaget. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa, meskipun begitu banyak penjaga ahli, Si Feng akan mengambil kehidupan Nine Dragon Emperor dalam sekejap. Bab 1503 Pulau Thunder yang mengejutkan. Setelah Nine Dragon Emperor meninggal, semua orang berbalik ke arah Si Feng dengan tatapan kosong. Segalanya terjadi terlalu cepat. Hanya beberapa detik yang singkat telah berlalu antara saat Si Feng memulai tugasnya hingga saat Nine Dragon Emperor telah mati. Kecepatan Si Feng ketika dia mendaratkan serangan pembunuhan sangat konyol. Sebelum ada dari mereka yang menyadarinya, Si Feng telah bergerak melewati Nine Dragon Emperor, mengambil nyawa Ranger. Ye Feng, Martial Dragon menatap abu Nine Dragon Emperor dengan linglung. Meskipun dia telah mempertimbangkan kemungkinan Si Feng membunuh Nine Dragon Emperor, dia tidak pernah berpikir bahwa pendekar pedang akan mencapai prestasi begitu cepat. Hanya beberapa detik setelah Si Feng menerobos blokade, dia telah mengambil kehidupan Pavilion Master. Bahkan Andit gagal menyelamatkan pemimpin mereka. Martial, Master Pavilion sudah mati. Kami bukan tandingan Zero Wing sementara kami berada dalam jangkauan menara. Kita harus mundur. Shadow Tooth berteriak ketika dia menyadari bahwa Martial Dragon tidak bergerak. Sekarang Nine Dragon Emperor sudah mati, tim telah jatuh ke dalam kekacauan. Bahkan jika dia dan Martial Dragon mengambil alih komando pertempuran, hasilnya tidak akan menguntungkan mereka dengan keunggulan absolut Zero Wing di atribut. Dan juga, Si Feng masih hidup. Shadow Tooth tidak berpikir ada di antara mereka yang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pendekar pedang sementara ia mendapatkan buff dari 3 menara kuno. Semuanya, berpisah dan mundur. Kami akan berkumpul kembali di menara hutan. Martial Dragon berteriak ketika dia memelototi Si Feng, yang telah berbalik ke arahnya, tatapan tajam. Terlepas dari kenyataan bahwa pria itu tidak terlalu berotot atau tinggi, dia merasa seolah-olah sedang menatap raksasa. Ketika Martial Dragon mengingat serangan terakhir Si Feng, dia merasa tertahan. Serangan terakhir itu begitu cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Jika dia berada di ujung penerima serangan itu, dia ragu bahwa dia akan bernasib lebih baik daripada Nine Dragon Emperor. Pada akhirnya, dia juga akan mati. Ketika Martial Dragon memberikan perintah, Heavenly Dragon Pavilion dan anggota Miracle segera mundur dengan tergesa-gesa dan tidak teratur, membuat anggota Zero Wing sulit untuk membunuh mereka. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri dengan mudah. Namun, Si Feng menolak untuk membiarkan kesempatan yang menguntungkan seperti itu pergi. Setelah mengambil sabuk level 45 Dark Gold yang telah dijatuhkan oleh Nine Dragons Emperor, dia berlari menuju kerumunan yang mundur. Mencari para ahli domain realm seperti Martial Dragon dan Shadow Tooth, ia memilih untuk para ahli realm refinement. Bagaimanapun, itu jauh lebih mudah dan lebih tidak memakan waktu untuk membunuh para ahli realm refinement. Para ahli realm refinement praktis meninggal saat ia mencapai mereka. Pada saat Martial Dragon dan yang lainnya berhasil keluar dari radius 100 yard menara, Si Feng telah membunuh sekitar selusin pemain lainnya. Saat Martial Dragon dan teman-temannya menghembuskan nafas lega, pilar api turun dari langit. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki mereka membeku. Tidak jauh dari sana, gelombang pasang besar melonjak ke depan, melahap kelompok lain yang mundur dari anggota Pavilion Naga Langit. Kehancuran itu tampak seolah-olah Armageddon telah dimulai. Serangan-serangan ini adalah hasil dari Frost Flame Hell milik Zhao Yueru dan Tori Annihilation Aqua Rose. Dalam hitungan detik, 100 pemain plus lainnya telah tewas, mengurangi 200 pemain plus yang berhasil lolos dari jangkauan menara kuno hingga setengahnya. Zero Wing. Hati Martial Dragon berdarah ketika dia melihat betapa sedikit dari teman satu timnya yang masih hidup. Kerusakan yang mereka derita akibat serangan itu terlalu besar. Pulau Thunder tidak memiliki hukuman mati khusus, pemain mengalami nasib yang sama ketika mereka meninggal di lapangan. Oleh karena itu, setiap pemain yang terbunuh akan kehilangan satu level dan peralatan. Sementara itu, setiap pemain yang dikirim Heavenly Dragon Pavilion adalah ahli, setiap peralatan yang mereka hilangkan akan sangat sulit untuk diganti, dan ketika para pemain ini bangkit kembali, mereka akan mengalami penurunan kekuatan tempur yang signifikan.
Sementara itu, saat pertempuran berakhir, berbagai negara adidaya di Pulau Thunder menerima berita tentang hasilnya. Apa katamu, Zero Wing mengalahkan pasukan lebih dari 400 dengan hanya 100 pemain? Mustahil. Bagaimana mereka melakukannya? Penindasan atribut? Zero Wing memiliki kemampuan seperti itu? Untuk sementara waktu, berita tentang kekalahan Nine Dragon Emperor mengejutkan para negara adikuasa. Dia tidak hanya meninggal karena semua orang telah menonton, tetapi tentara yang dia pimpin untuk merebut kembali menara itu juga menderita kerugian yang menyedihkan. Kehilangan 3/4 pasukan mereka. Sebaliknya, Zero Wing hanya kehilangan sekitar 10 pemain. Tak satu pun dari berbagai negara adikuasa bisa percaya itu benar. Mereka sepenuhnya menyadari kemampuan menara kuno. Meskipun menara dapat meningkatkan kekuatan tempur pemain bertahan, efeknya tidak cukup besar untuk membantu pemain bertahan yang kalah jumlah dan hanya akan mencapai pembantaian satu sisi. Sementara itu, nama Ye Feng tersebar di Pulau Thunder. Meskipun banyak pakar domain realem berdiri di jalannya, pria ini telah membunuh Nine Dragon Emperor sendirian. Tidak ada yang pernah mencapai rekor pertempuran seperti ini sebelumnya. Meskipun hasilnya adalah karena buff menara kuno, itu tidak membuatnya kurang menakutkan. Berbagai negara adidaya mulai memperlakukan Phoenix Rain dan Zero Wing dengan hati-hati. Biasanya, mereka dapat menggunakan alat tertentu untuk menangani penindasan atribut, tetapi Pulau Thunder tidak mengizinkan penggunaan alat. Meskipun penindasan hanya mengurangi atribut sebesar 15%, itu lebih dari cukup untuk membuat berbagai negara adidaya memperhatikan. Di luar itu, Si Feng memiliki keterampilan seperti gerbang spasial, memungkinkannya untuk mengangkut sejumlah besar pemain melintasi jarak jauh. Ini adalah ancaman serius bagi persekutuan lain yang bersaing. Jika mereka kehilangan buff menara kuno, menyerbu perkemahan monster tidak akan mungkin. Untuk sementara waktu, berbagai negara adidaya dipaksa untuk memperkuat pertahanan menara mereka karena kehadiran Zero Wing. Sekarang, mereka menempatkan setidaknya 60 hingga 70 pemain di setiap menara sebagai tindakan pencegahan. Pergantian peristiwa ini mengejutkan para penonton yang tidak terlibat di luar Pulau Guntur. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa guild yang tidak mencolok seperti Zero Wing dapat membuat berbagai negara adidaya gugup. Tidak ada yang akan percaya ini. Bahkan Phoenix Rain, kolaborator Zero Wing, memiliki emosi yang campur aduk atas masalah ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa rencana gila perbatasan Ye Feng akan berhasil. Sial, Zero Wing, aku tidak akan membiarkan kalian semua lolos dari ini. Nine Dragon Emperor, yang baru saja bangkit, berteriak, suaranya bergema di seluruh hutan tempat dia berada sekarang. Anggota Paviliun Naga Langit ketakutan dalam keheningan. Dia telah menghabiskan begitu banyak uang dan sumber daya untuk menyewa bunga 7 dosa dan Blood Paradise untuk menghancurkan Phoenix Rain, namun semua usahanya sia-sia. Pada titik ini, bahkan menangkap menara kuno lain akan sangat sulit, belum lagi menangkap perkemahan monster. Ini adalah pertama kalinya dia menderita banyak penghinaan. Baik, sangat bagus, karena kamu tidak akan membiarkan aku mengambil jalan aku juga tidak akan membiarkan kamu mengklaim perkemahan tunggal. Setelah Nine Dragon Emperor selesai melampiaskan amarahnya, ia menggeram, kirim seseorang untuk mengawasi 3 menara mereka. Jika mereka mencoba menyerbu sebuah perkemahan, kami akan menyerang menara mereka. Aku menolak untuk percaya bahwa mereka mampu menjaga begitu banyak orang di menara setiap saat. Petik 2. Dimengerti, mata Martial Dragon bersinar dengan kesadaran setelah mendengar perintah Nine Dragon Emperor. Jika Phoenix Rain dan Zero Wing ingin menangkap perkemahan monster, mereka membutuhkan ketiga menara kuno di bawah kendali mereka, dan untuk menangkap perkemahan monster, mereka harus mengirim setidaknya 130 pemain. Namun, tim Phoenix Rain hanya memiliki 220 pemain. Jika mereka mengirim 120 pemain ke perkemahan monster dan meninggalkan 100 pemain untuk mempertahankan menara, tim Nine Dragons Emperor akan memiliki kesempatan yang diperlukan untuk mencuri kembali menara. Bahkan jika Si Feng memiliki keterampilan teleportasi, timnya tidak pernah bisa mempertahankan ketiga menara melawan kekuatan penuh tim Heavenly Dragon Pavilion kecuali mereka menyerah menangkap perkemahan. Jika Phoenix Rain dan Zero Wing gagal menangkap perkemahan, baik Phoenix Rain maupun Nine Dragon Emperor tidak akan memiliki keuntungan untuk posisi Great Pavilion Master. Mengatakan demikian, Martial Dragon mengirim bawahannya untuk mensurvei 3 menara di bawah kendali Phoenix Rain. Pada saat yang sama, ia meminta timnya bersiap untuk menyerang menara pada saat yang bersamaan. Kakak Ye Feng pasti membuat marah Nine Dragon Emperor tanpa alasan. Dia sebenarnya memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Ketika Blue Phoenix membaca laporan yang dia terima dari bawahannya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang mendorong Nine Dragon Emperor ke titik ini. Dia bahkan tidak pernah bereaksi begitu gila ketika menghadapi kekuatan super lainnya. Phoenix Rain, yang berdiri di samping Blue Phoenix, merasakan sakit kepala karena masalah ini. Dengan Nine Dragon Emperor mengawasi mereka tidak memiliki tenaga untuk menjaga menara dan menyerang setiap perkemahan. Dia harus mengakui bahwa kadang-kadang memiliki lebih banyak tenaga kerja adalah hal yang baik. Bahkan ketika seseorang bukan lawan bagi lawan mereka mampu menggunakan taktik tak tahu malu seperti itu untuk membatasi pilihan lawan mereka. Pemimpin persekutuan, semuanya akan merepotkan jika ini terus berlanjut.
Jika kita terus menghabiskan waktu dengan Nine Dragon Emperor, kita akan menyia-nyiakan perjalanan ini ke Pulau Thunder, kata Aqua Rose. Mengerutkan kening ketika dia melihat pengaturan pasukan Nine Dragon Emperor. Ini tidak akan mudah. Si Feng juga tidak punya ide yang membantu. Benar, bagaimana situasi di pihak Blackie? Mereka sudah menyelesaikan promosi mereka dan sedang berurusan dengan prosedur promosi Tier 2 di White River City, kata Aqua Rose. Mereka sudah berhasil, si Feng tersenyum. Dia kemudian berkata, beritahu mereka untuk membentuk tim yang terdiri dari 49 pemain dan segera berkumpul di Ocean Viewing Town. Aku akan keluar untuk menjemput mereka. Petik 2. Dia belum menggunakan slot Thunder Emblem yang tersedia, sehingga dia bisa dengan mudah membawa 50 orang lagi ke pulau itu. Bab 1504 Zero Wing yang tak terduga. Sudahkah mereka datang? Keputusan si Feng membuat Aqua Rose bersemangat. Lagi pula, Blackie dan yang lainnya sekarang adalah pemain Tier 2. Mereka akan menjadi bala bantuan yang kuat di Pulau Thunder. Namun, dia dengan cepat menyadari masalahnya dan berkomentar, ketua pemimpin, mereka akan membutuhkan slot masuk untuk memasuki Pulau Guntur. Selain itu, dengan berapa banyak waktu yang tersisa, aku khawatir sudah terlambat untuk melakukan apapun pada saat mereka tiba. Petik 2. Bahkan jika mereka memiliki slot yang tersedia, butuh banyak waktu untuk melakukan perjalanan dari Ocean Viewing Town ke Thunder Island. Bahkan jika mereka menggunakan perahu layar bertanduk satu, kontes kemungkinan akan berakhir pada saat Blackie dan yang lainnya tiba. Bersantai, aku masih memiliki beberapa slot yang tersedia, dan kita dapat menggunakan gerbang tata ruang untuk melakukan perjalanan. Meskipun akan butuh waktu untuk sampai ke sini, kontes baru saja dimulai. Jika kita bergegas, kita harus punya cukup waktu, kata si Feng, tersenyum. Hebat, jika Blackie dan yang lain bisa melakukannya, mereka pasti akan sangat membantu. Kami bahkan akan mengejutkan kekuatan super lainnya. Aqua Rose sangat gembira. Dia sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah Blackie dan yang lainnya tiba. Dengan tergesa-gesa, dia menghubungi kelompok Blackie, memberitahu mereka untuk menyisihkan pendaftaran mereka di Asosiasi Petualang untuk saat ini dan membuat jalan mereka ke Ocean Viewing Town. Sementara itu, si Feng memanggil antarmuka sistemnya dan memilih untuk meninggalkan pulau itu. Karena Pulau Guntur mencegah penggunaan alat, dia hanya bisa menggunakan gulir pengembalian setelah dia pergi. Ketika si Feng meninggalkan menara kuno itu, bawahan 9 naga kaisar, yang mengawasi situasi di sekitar 3 menara kuno Phoenix Rain memperhatikan kepergiannya. Pavilion Master, aku baru saja menerima laporan yang menyatakan bahwa Ye Feng tiba-tiba menghilang dari menara tebing, lapor Blood Dragon. Lenyap, apakah kamu tahu kemana dia pergi? Kaisar 9 naga menuntut ketika dia memikirkan keterampilan teleportasi si Feng. Martial Dragon, Blood Dragon, dan Shadow Tooth mengawasi pengawasan 3 menara. Di antara 3 menara, Blood Dragon terus mengawasi menara tebing yang diduduki Zero Wing. Itu juga merupakan menara yang paling diinginkan Kaisar 9 naga. 9 naga kaisar harus mengakui bahwa keterampilan teleportasi si Feng benar-benar menantang. Skill memungkinkannya untuk mengangkut bala bantuan dan menyergap musuh-musuhnya pada saat yang bersamaan. Itu juga bagaimana pria itu memaksanya ke dalam kondisi pasif. Jika dia bergerak dengan ceroboh, si Feng bisa menyergap dan mencuri menara terakhirnya. Pada saat itu, dia akan kehilangan semua harapan dalam kompetisi ini. Tidak, kata Blood Dragon, menggelengkan kepalanya. Tapi dari laporan yang kami terima dari mata-mata kami di tim Phoenix Rain, sepertinya mereka tidak melakukan operasi apapun. Selain itu, Phoenix Rain sedang berjuang atas rencananya untuk menangkap perkemahan monster. Petik 2. Karena dia bertindak sendiri, abaikan dia. Kami hanya perlu melacak pergerakan tim mereka, instruktur Nine Dragons Emperor. Pada akhirnya, mereka berada di Pulau Thunder. Si Feng tidak pernah bisa menyerang perkemahan rakasa sendirian. Selama mereka mengawasi 3 menara kuno, aksi independen pendekar pedang itu tidak akan mengubah hasilnya. Pavilion Master, kami baru saja menerima balasan dari Miracle. Mereka telah setuju untuk menggabungkan tim dan berbagi menara buff mereka, tetapi mereka ingin setengah dari arai teleportasi sementara yang kita dapatkan dari perkemahan, lapor Blood Dragon. Rubah tua yang serakah itu, dia berani meminta harga setinggi itu? 9 naga kaisar sedikit mengernyit. Setiap perkemahan monster di Pulau Guntur hanya menyediakan 2 arai teleportasi sementara. Dia hanya ingin meminjam menara buff Miracle, namun persekutuan lain menginginkan setengah dari slot yang dia dapatkan. Kalau begitu, apakah kita? Blood Dragon juga merasa tidak berdaya tentang situasi ini. Namun, itu keputusan Kaisar 9 Naga. Seandainya mereka tahu bahwa mereka akan berjuang sebanyak ini, mereka akan diprioritaskan menangkap sebuah perkemahan sebelum melakukan perlawanan dengan Phoenix Rain. Baik, setuju dengan kondisi mereka. Ketika Master Pavilion Naga Langit memberi perintah, dia merasa seolah-olah telah menua beberapa tahun. Dengan kehebatan tim mereka saat ini, menangkap menara kuno lainnya tidak mungkin. Sayangnya, menangkap perkemahan monster hanya dengan 1 menara juga tidak mungkin. Mereka hanya memiliki kesempatan dalam kontes ini jika mereka dapat bergabung dengan tim Miracle. Dengan begitu, mereka bisa mengirim beberapa pemain untuk menyerang perkemahan sambil mempertahankan pengawasan mereka di menara Phoenix Rain. Kalau tidak, dia harus terus membuang-buang waktu dengan Phoenix Pavilion Master. Meskipun melakukan hal itu akan memberinya hasil yang sama dengan Phoenix Rain dalam kontes ini, dia mendapat bantuan Zero Wing.
Dia pasti bisa mendapatkan banyak koleksi Thunder Passes untuk kontes berikutnya. Bersaing dengan Phoenix Rain akan menjadi jauh lebih sulit. Oleh karena itu, dia perlu mengamankan setidaknya satu perkemahan dan mendapatkan keuntungan sebanyak yang dia bisa atas Pavilion Master lainnya. Memastikan bahwa dia memiliki beberapa opsi dalam kontes berikutnya untuk Pulau Guntur. Dipahami, aku akan memimpin tim dan berintegrasi dengan mereka. Blood Dragon meninggalkan menara kuno dan memimpin timnya ke salah satu menara Miracle. Seiring berlalunya waktu, berbagai negara adidaya mulai menyerbu perkemahan monster pertama mereka. Ada perkemahan jauh lebih sedikit di Pulau Thunder dari menara kuno. Hanya 17 perkemahan monster yang tersedia, namun ada lebih dari 6 negara adidaya yang berpartisipasi dalam kontes. Tak perlu dikatakan, setiap negara adikuasa berusaha menangkap sebanyak mungkin perkemahan monster untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi dalam kontes. Persaingan untuk perkemahan ini sangat ketat. Untungnya, perkemahan monster itu tidak mudah digerebek, dan tidak semuanya setara. Perkemahan yang lebih lemah hanya dijaga oleh satu Grand Lord khusus dan beberapa Grand Lords biasa. Sementara itu, spesies kuno menjaga perkemahan yang lebih kuat. Meskipun buff menara membantu melemahkan pertahanan dan perlawanan sihir atasan, itu tidak melakukan apapun tentang atribut dan keterampilan dasar mereka. Tanpa alat, bahkan para ahli puncak negara adidaya akan merasa sulit berurusan dengan Grand Lord yang diberi peringkat spesies kuno. Tim-tim ini bahkan mempertaruhkan penghapusan tim. Oleh karena itu, semua peserta sangat berhati-hati ketika mereka mengambil tindakan. Big Sis Rain, ini buruk. Nine Dragons Emperor baru saja bergabung dengan tim Miracle. Dia telah memimpin tim yang terdiri dari 120 ahli ke sebuah perkemahan. Apa yang harus kita lakukan? Blue Phoenix melaporkan dengan cemas. Bagaimana dengan para pemain yang mengawasi kita? Phoenix Rain bertanya dengan muram. Sekarang dia memiliki bantuan Miracle, dia telah menyelamatkan 230 orang untuk menonton menara kami. 100 pemain itu sedang menonton menara ini, sementara 130 sisanya mengintai menara tebing. Mereka kemungkinan akan menyerang jika mereka melihat gerakan sekecil apapun di pihak kita, kata Blue Phoenix dengan frustrasi. Jika mereka ingin merampok sebuah perkemahan, mereka harus mengirim setidaknya 100 pemain. Kalau tidak, mereka hampir tidak memiliki peluang untuk berhasil. Namun, jika mereka mengirim 100 pemain, mereka hanya memiliki 120 pemain untuk mempertahankan menara. Mencoba mempertahankan ketiga menara dengan sedikit orang akan sangat sulit. Jika Miracle mengirim bala bantuan untuk membantu tim pengawasan Kaisar Sembilan Naga, ia mungkin berhasil merebut kembali setidaknya salah satu menara mereka. Dengan hanya 2 menara, mereka tidak pernah bisa menangkap perkemahan monster dengan 100 pemain. Phoenix Rain tidak bisa membantunya cemberut. Dia tidak mengharapkan Kaisar Sembilan Naga untuk melakukan merger. Negara adidaya lainnya sudah memulai penggerebekan mereka. Seiring semakin banyak waktu berlalu, perjuangan untuk perkemahan monster akan tumbuh intens. Jika timnya tetap menganggur, peluangnya akan berkurang secara drastis begitu tim lain menggerebek perkemahan kedua mereka. Setelah hening sejenak, Phoenix Rain menghubungi Si Feng. Nine Dragons Emperor telah bergabung dengan tim Miracle dan mulai menyerang perkemahan monster. Pada tingkat ini, peluang kesuksesan kita akan anjlok seiring berjalannya waktu. Haruskah kita mencoba bernegosiasi dengan kuil suci atau serigala pertempuran lagi? Petik 2. 9 naga kaisar pasti bergerak cepat. Namun, terlalu dini untuk mempertimbangkan aliansi, kata Si Feng, tersenyum dengan tenang. Tapi jika kita terus menyeret kaki kita, akan menjadi jauh lebih sulit untuk menangkap sebuah perkemahan. Phoenix Rain memahami perspektif Si Feng. Jika mereka menghubungi kuil suci dan serigala pertarungan sekarang, mereka akan dirugikan dalam negosiasi. Tetapi jika mereka gagal mendapatkan arai teleportasi sementara tunggal, perkembangan mereka di Laut Kematian akan lambat merangkak. Bahkan keuntungan dari 2 perahu layar mereka akan terbatas pada pesaing mereka. Karena itu masalahnya, mari kita bersiap untuk menyerbu sebuah perkemahan, kata Si Feng. Kami menyerbu satu sekarang, mata Phoenix Rain terlihat gembira. Apakah kamu memiliki rencana untuk berurusan dengan tim Kaisar Sembilan Naga? Tidak, aku tidak, kata Si Feng, menggelengkan kepalanya. Tapi seharusnya tidak menjadi masalah jika kita meningkatkan tenaga kerja kita. Phoenix Rain tidak tahu bagaimana merespons. Secara alami, dia ingin meningkatkan tenaga timnya, tetapi mereka membutuhkan Thunder Passes untuk melakukannya. Apakah dia seharusnya secara ajaib memanggil lebih banyak sekutu? Serahkan masalah ketenaga kerjaan kepada aku. Pertama, kirim 20 orangmu ke menara tebing, kata Si Feng, tersenyum ketika dia menepiskan tatapan menghina yang diberikan Phoenix Rain padanya. Apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk mendatangkan lebih banyak orang? Phoenix Rain bertanya, terkejut. Dihakimi oleh ekspresi serius temannya, dia tahu klaim Si Feng bukan lelucon. Mehang, tapi aku perlu waktu untuk melakukannya, kata Si Feng sambil mengangguk. Dia sudah bertemu dengan Blackie dan yang lainnya. Mereka hanya harus pergi ke Pulau Thunder. Baiklah, aku akan mengirim mereka ke menara segera. Meskipun Phoenix Rain bersemangat, dia merasa seolah-olah sedang melihat orang asing saat dia menonton Si Feng di layar, atau lebih tepatnya, Zero Wing secara keseluruhan merasa asing. Beberapa bulan yang lalu, Zero Wing tidak lebih dari persekutuan yang baru mulai berkembang, namun sekarang persekutuan dapat mencapai prestasi yang bahkan di luar kemampuannya. Itu luar biasa. Bab 1505 kedatangan bala bantuan kuat. Pulau Thunder, perkemahan Orc.
Level 55 dan di atas Armored Orc terus-menerus berpatroli di perkemahan, masing-masing memegang tombak dengan busur digantung di bahu mereka. Ada juga 4 orc yang sedang diawasi di masing-masing dari puluhan menara pengawas, yang juga mengelola balista yang tertempel, siap untuk membantu patroli dengan cepat. Bela diri, kamu dan kelompokmu akan menghancurkan menara pengawal itu. Semua orang, menyebar, jangan berdiri terlalu dekat satu sama lain. Berhati-hatilah untuk tidak terseret ke dalam AOE balada. 9 naga kaisar memerintahkan ketika dia menyaksikan balada menembaki timnya. Para orc yang menjaga perkemahan itu memiliki atribut dasar dan standar tempur yang sangat tinggi. Bahkan pasukan patroli bisa menarik tim beranggotakan 120 orangnya ke pertempuran sengit. Api pelindung menara pengawal bahkan lebih menyakitkan. Api balistas akan membunuh pemain manapun yang dipukulnya secara instan, bahkan MTS dengan skill penyelamatan yang diaktifkan. Untuk berhasil, tim harus menghindari serangan balada setiap saat. Meskipun memulai serangan ini lebih dari 1 jam yang lalu, mereka belum membersihkan para orc di perimeter. Pavilion Master, Phoenix Rain telah mengirim 20 pemain ke menara tebing. Dari kelihatannya, mereka tampaknya merencanakan sesuatu. Haruskah kita memberi tekanan pada timnya? Blood Dragon melaporkan. Mereka akhirnya bergerak, 9 naga kaisar mencibir. Bagaimana situasinya di menara tebing? Menyerang perkemahan monster sudah lebih sulit dari yang dia duga. Bahkan setelah bergabung dengan tim Miracle dan dipersenjatai dengan 5 tumpukan buff menara, mereka masih berjuang. Tak perlu dikatakan, tim Phoenix Rain, yang hanya mengendalikan 3 menara, akan memiliki waktu lebih sulit dengan perkemahan. Jika Phoenix Rain dan Zero Wing telah mengirim tim beranggotakan 100 orang untuk menyerbu sebuah perkemahan, dia bisa menyergap menara. Selain itu, Miracle telah menawarkan untuk mengirim bala bantuan jika ia mencoba mencuri menaranya. Dengan perkembangan ini, ia mungkin dapat mengambil ketiga menara untuk dirinya sendiri, menjadikan semua upaya Phoenix Rain dan Zero Wing tidak berguna. Sejauh ini sepertinya tidak ada pergerakan di menara tebing. Namun, ada sesuatu yang aneh, kata Blood Dragon. Berdasarkan laporan mata-mata kami, Zero Wing tampaknya telah menemukan cara untuk membawa bala bantuan. Tetapi bahkan sekarang, kita tidak tahu negara adikuasa mana yang telah setuju untuk bekerja sama dengan tim mereka. Petik 2. Bala bantuan, 9 naga-naga mencibir. Jadi bagaimana jika mereka menemukan bala bantuan? Jika mereka mencoba merampok sebuah perkemahan, kami akan mengabaikan menara dan menyerang tim serangan mereka. Aku ingin melihat bagaimana mereka berencana untuk mengamankan perkemahan monster dengan pemain mati. Beritahu pengintai kami untuk terus menonton mereka untuk saat ini. Laporkan kembali jika ada yang bergerak. Petik 2. Sangat berisiko menyerang menara kuno. Ini terutama benar jika tim Phoenix Rain benar-benar menemukan bala bantuan. Namun, menyergap tim penyerang di luar jangkauan menara akan mudah. Tanpa penggemar atribut menara, mengeluarkan tim Phoenix Rain akan menjadi hal yang mudah. Bahkan jika dia gagal memusnahkan tim serangan Phoenix Rain, menyingkirkan beberapa lusin pemain akan lebih dari cukup untuk menghancurkan peluang Phoenix Rain untuk mengamankan perkemahan monster. Dimengerti, Blood Dragon tidak bisa menahan senyumnya ketika dia mendengar ini. Bahkan, dia berharap Phoenix Rain dan Zero Wing telah menemukan bala bantuan. Dengan cara ini, mereka dengan bangga bisa mengalahkan tim Phoenix Rain dan Zero Wing dan mengembalikan reputasi mereka yang hilang. Saat berbagai negara adikuasa menyerbu perkemahan monster, kegelisahan Phoenix Rain tumbuh ketika dia menunggu bala bantuan yang Si Feng sebutkan. Negara adidaya lainnya juga memperhatikan situasi dengan cermat. Mereka tidak berharap Kaisar 9 Naga begitu kejam. Phoenix Rain sudah selesai. Nine Dragons Emperor tidak hanya memberikan pukulan berat bagi timnya, tetapi dia juga membatasi pilihannya untuk mengambil tindakan. Dia kemungkinan akan gagal mengklaim satu perkemahan. Petik 2. Tapi situasinya aneh. Aku tidak pernah berpikir bahwa Miracle akan bersedia membantu Kaisar 9 Naga. Apa yang Phoenix Rain lakukan untuk memprovokasi persekutuan? Petik 2. Kamu tidak tahu, Phoenix Rain tidak memprovokasi Miracle, tetapi Zero Wing melakukannya. Ingat arena gelap beberapa waktu lalu? Tim pertempuran Miracle menderita kekalahan yang menyedihkan di tangan Zero Wing. Aku yakin persekutuan ingin memberi pelajaran kepada Zero Wing dan mengembalikan reputasinya. Petik 2. Phoenix Rain sungguh tidak beruntung. Jika bukan karena kerjasamanya dengan Zero Wing, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengamankan perkemahan monster. Sekarang Miracle membantu 9 Naga Kaisar, dia telah kehilangan semua harapan. Petik 2. Aku tahu. Berbagai negara adidaya mengungkapkan simpati mereka untuk Phoenix Rain. Dengan keuletan wanita itu, dia seharusnya bisa mengklaim setidaknya satu perkemahan, tetapi karena Zero Wing, Firmament telah menikamnya di belakang. Dan Kaisar 9 Naga bersekutu dengan Miracle. Peristiwa itu memberi Heavenly Dragon Pavilion Master keuntungan luar biasa. Big Sis Rain, aku baru saja menerima laporan yang menyatakan bahwa kuil suci, serigala pertarungan, mukjizat, kembalinya raja. Dan Pavilion 9 Surga telah menangkap perkemahan monster pertama mereka dan bersiap untuk menyerang yang kedua. Jika kita tidak terburu-buru, sudah terlambat untuk melakukan apapun, kata Blue Phoenix dengan cemas. Berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, perkemahan monster jauh lebih menantang daripada yang mereka perkirakan. Sementara itu, kontes hampir berakhir. Jika mereka tidak segera mengambil tindakan, dengan hanya 3 menara kuno di bawah kendali mereka mungkin tidak punya cukup waktu untuk menangkap perkemahan monster.
Bahkan Nine Dragons Emperor telah memulai pertarungannya dengan Guardian Boss terakhir di perkemahan pertamanya. Aku mengerti, tapi kita tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sebelum bala bantuan tiba, kata Phoenix Rain, mendesah tak berdaya. Nine Dragons Emperor memiliki keuntungan angka yang sangat besar, dan dia bahkan rela menyerahkan sebagian tenaga kerjanya ke tim siaga untuk mencuri menara mereka. Jika mereka mencoba menyerang perkemahan monster, dia tidak ragu bahwa Kaisar Sembilan Naga akan menyerang tanpa ragu-ragu. Memikirkan sampai titik ini, Phoenix Rain menghubungi Si Feng sekali lagi. Ketua tim Ye Feng, apa situasinya? Phoenix Rain bertanya. Beberapa guild sudah mulai menyerang perkemahan mereka yang kedua. Kita hampir sampai, kata Si Feng, terkekeh ketika dia melihat kecemasan Phoenix Rain. Beri aku 10 menit lagi, dan kita akan memiliki 49 pemain lagi. 49? Pada awalnya, Phoenix Rain merayakan berita kembalinya Si Feng, tetapi kegembiraannya memudar setelah mendengar pernyataan akhir Si Feng. Meskipun ia kembali dengan beberapa pemain, 49 anggota tim tambahan tidak akan mengubah situasi mereka. Bahkan dengan 49 pemain ini, masih ada kesenjangan besar antara tenaga kerjanya dan Nine Dragon Emperors. Bersantai, orang-orang dengan aku cukup kuat, Si Feng meyakinkan Phoenix Rain. Aku akan menyerahkannya kepadamu, kalau begitu. Meskipun Si Feng telah mencoba meyakinkannya, Phoenix Rain tidak memiliki banyak harapan untuk rencana Si Feng. Tapi dia pasrah untuk mengetahuinya. Jika mereka gagal, dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan bernegosiasi dengan kuil suci atau serigala pertempuran. Setelah Si Feng memutus panggilan itu, Blackie mencibir dan berkata, pemimpin persekutuan, dia tampaknya tidak terlalu percaya pada kamu. Itu normal. Bagaimanapun, situasi kita saat ini bermasalah, kata Si Feng dengan acuh tak acuh. Ketika kami tiba, pastikan kamu memberikan semuanya. Yakinlah, pemimpin persekutuan, bahkan tidak menangkap 2 atau 3 perkemahan akan menjadi masalah, apalagi yang pertama. Shadow Sword dengan penuh percaya diri menyatakan. Setelah memasuki Legacy Space, Shadow Sword telah mendorong melalui banyak cobaan dan akhirnya mencapai Realm Refinement. Dia juga pemain tier 2 sekarang. Dia gatal untuk menampilkan kecakapan baru ditemukan. Dance Fire, Turtle Dove, Ye Wumian, Violet Cloud, Flying Shadow, Rampan Blade, Minor Wind, dan anggota inti Zero Wing lainnya tidak bisa menahan tawa. Saat tim mengobrol dengan riang, perahu layar bertanduk akhirnya mencapai tepi Pulau Thunder. Kemunculan kembali perahu layar bertanduk mengagetkan para pemain di sekitarnya. Tetapi Si Feng mengabaikan tatapan saat ia menyimpan perahu layar dan menggunakan lambang guntur untuk memindahkan tim ke Pulau Guntur.